nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada waktu dan kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan musabaqah syarhil Quran yang bertemakan Malam Nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita semua ketahui bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, sebuah peristiwa yang luar biasa dan diturunkan di bulan yang istimewa. Pada bulan yang mulia ini bukan hanya waktu di mana pahala kita akan dilipat gandakan, namun pada bulan yang mulia inilah mukjizat yang paling luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu pertanda bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai tujuan manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai tujuan tersebut, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa di antara kamu yang hadir di tempat tinggalnya dan bukan musafir di bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sedang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa harus mengganti sebanyak yang ditinggalkan di hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaknya kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selain menjelaskan kewajiban puasa selama sebulan penuh bagi orang yang mukim dan sehat di bulan Ramadan, ayat ini juga menjelaskan keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran
diturunkan. Injil dan Taurat juga turun di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, Ramadan juga menjadi tempat turunnya kitab-kitab samawi lainnya. Bahkan turunnya kitab-kitab itu yang mungkin selain dari yang kita ketahui. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, menceritakan kepadaku Abu Said, hamba sahaya dari Bani Hashim. Menceritakan kepadaku Imam Abu Awam dari kota Hadar. Dari Abi Malik dari Wasilah Ibnul Asqa, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lembaran suhuf Ibrahim diturunkan pada malam awal bulan Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada 13 Ramadan dan Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Selain itu, terdapat juga 2 fase turunnya Al-Quran, di mana terdapat beberapa pendapat mengenai urutannya. Al-Quran sendiri merupakan kitab yang memiliki 2 fase turun, yaitu fase turun inzali atau turun secara langsung dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia, serta fase turun tanzili yang merupakan fase turun Al-Quran secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Syekh Nawawi Al-Batani dalam tafsirnya menjelaskan, Jibril membawa Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 24 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian ia menyerahkannya kepada malaikat Safarah sang pencatat, di mana kemudian ia menuliskannya pada lembaran-lembaran, dan lembaran-lembaran tersebut diletakkan di suatu tempat di langit yang dinamakan dengan Baitul Izzah. Kemudian setelahnya Jibril membawa Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama masa kenabian sesuai kebutuhan per hari. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 1 surah utuh. Pada bulan Ramadan, Allah memuliakannya dengan turunnya Al-Quran sebagai pedoman umat manusia dengan berkata, Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda di antara yang hak dan yang batil. Abu Hayyan dalam tafsirnya terkait lafal Fama syahida minkum asyara falyasum, ia berkata, maknanya bahwa orang yang mukim, jika ia memiliki sifat taklif, maka wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan, sebab perintah menunjukkan makna wajib. Namun meski demikian, Allah tetap memberikan kemudahan kepada para hambanya dengan memberikan keringanan kepada orang-orang yang dalam perjalanan atau sedang menghadapi penyakit, di mana orang tersebut diizinkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang berbeda. Pada ayat ini, Allah juga memberikan penjelasan bahwa Ia tidaklah menginginkan kesulitan bagi umat-umatnya. Perintah untuk menyempurnakan bilangan puasa serta mengagungkan Allah dengan membaca takbir ketika selesainya berpuasa diucapkan dengan rasa syukur atas hidayah yang telah diberikannya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan yang suci ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan zikir kita, dan marilah kita bertobat kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah sekalipun menutup pintu ampunan untuk para hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah, tiadalah akhir yang tiadalah awal yang tidak diakhiri dengan sebuah akhir. Oleh karena itu, kami akhiri musabaqah syarihil Quran hari ini sampai sini saja. Apabila ada kata-kata yang salah atau tidak sempurna yang dikeluarkan dari lisan kami, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah
kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal